Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita di sini akan membahas tentang pengertian qasas Al-Qur'an, macam-macam qasas dalam Al-Qur'an, apa faedah kisah-kisah Al-Qur'an. Pengertian qasas. Kata qasas adalah bentuk jamak dari kata kisos. Kata itu berasal dari kata qasaso, yaqusu, kata qasas dan kata lain yang seakar dengannya. Kisah berasal dari kata al-qasu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Seperti contoh, qasastu atsarahu, artinya saya mengikuti atau mencari jejaknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kisah diartikan sebagai cerita atau kejadian dalam kehidupan seseorang. Qasas berarti berita berurutan, sedangkan al-qisas berarti urusan, berita, perkara, dan keadaan. Macam-macam qasas Al-Qur'an menurut Manak Khalil Al-Qattan, qasas atau kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu dilihat dari sudut pandang pelaku, dilihat dari panjang pendeknya, dilihat dari jenisnya. Dilihat dari sisi pelaku, dari sudut pandang pelaku, kisah-kisah dalam Al-Qur'an dapat lagi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Kisah para nabi. Pada bagian ini, kisah dalam Al-Qur'an berisikan tentang ajakan para nabi kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat yang menimpa orang beriman dan golongan yang mendustakan para nabi. B. Kisah yang berhubungan dengan masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya. Misalnya, kisah orang yang keluar dari kampung halamannya yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Kisah Talut dan Jalut, 2 orang putra Adam, Ashabul Kahfi, Zulkarnain, dan Qorun. C. Kisah yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti perang Badar dan Uhud dalam surah Al-Imran, perang Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah, perang Al-Ahzab, Hijrah, Isra, dan lain-lain. Dilihat dari panjang pendeknya, dalam hal ini, qasas atau kisah-kisah dalam Al-Qur'an dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni A. Kisah yang panjang. Contohnya kisah Nabi Yusuf dalam Quran Surah Yusuf ayat 12 yang hampir seluruh ayatnya mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf sejak masa kanak-kanak sampai dewasa dan memiliki kekuasaan. B. Kisah yang sedang, seperti kisah Nabi Musa dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 28, kisah Nabi Nuh dan kaumnya dalam Quran Surah Nuh ayat 71, dan lain-lain. C. Kisah yang pendek, yaitu kisah yang jumlahnya kurang dari 10 ayat, misalnya kisah Nabi Lut dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 7. Selanjutnya kita akan membahas tentang faedah kisah-kisah Al-Qur'an. Yang pertama, menjelaskan dasar atau asas dalam berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menerangkan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh setiap nabi. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah SAW dan hati umat beliau agar tetap teguh di atas ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menguatkan kepercayaan kaum mukminin bahwa para pembela kebenaran akan menang dan para pengusung kebatilan akan terhina. 3. Membenarkan ajaran atau kisah para nabi terdahulu, menghidupkan nama mereka dan melestarikan kisah mereka. 4. Membuktikan kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Dia memberitakan keadaan di masa lalu seiring dengan perjalanan masa dan generasi. 5. Menyikapi kedustaan ahli kitab yang menyembunyikan petunjuk kebenaran, serta menantang mereka dengan kandungan kitab mereka sendiri yang tengah disebutkan dalam Al-Qur'an.